Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sehat walafiat ya. Amin Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat, sehingga di Ramadan hari ke-26 ini kita masih diberi kesempatan beramal solih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada uswah kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita adalah umat setia beliau hingga akhir zaman, yang berhak atas syafaatnya di akhir yaumul qiyamah nanti. Amin. Solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menyampaikan motivasi Ramadan dengan tema 9 hakikat Ramadan. Yuk kita simak bersama apa saja sih 9 hakikat Ramadan tersebut. Untuk hakikat Ramadan yang pertama adalah syahrul ibadah, atau disebut juga bulan ibadah. Penamaan ini bukan berarti bulan yang lain bukan bulan ibadah ya. Dinamakan bulan ibadah karena kuantitas ibadah umat Islam pada bulan Ramadan berlipat kali banyaknya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Jadikan bulan ini untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Ya, jangan lewatkan detik-detik Ramadan tanpa nilai ibadah. Jika pada bulan-bulan lain kita masih jarang melaksanakan ibadah sunnah, maka pada bulan Ramadan ini kita kerjakan semuanya. Jika kita sebelumnya sudah biasa mengerjakan amalan sunnah, maka tambahkanlah. Solih-solihah, untuk hakikat Ramadan yang kedua adalah syahrul Quran, atau disebut juga bulan Al-Quran ya. Disebut demikian karena Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa pada bulan ini umat Islam dianjurkan membaca Al-Quran lebih banyak daripada biasanya. Sebagaimana dilakukan Rasulullah pada bulan Ramadan, setiap malam Rasulullah tadarus Al-Quran dengan dibimbing malaikat Jibril. Kemudian hakikat Ramadan yang ketiga yaitu syahrul rahmah, atau disebut juga bulan rahmat. Ya, pada bulan ini Allah menurunkan banyak rahmat. Siapa yang tidak mendapatkan rahmat pada bulan Ramadan, maka orang itu termasuk orang yang celaka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah meliputi kalian di dalam bulan tersebut. Rahmat diturunkan, dosa-dosa dihapuskan, dan doa-doa dikabulkan. Allah melihat kalian semua berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan ini. Maka Dia merasa bangga terhadap kalian dan para malaikat. Maka perlihatkanlah segala macam kebaikan diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang celaka adalah orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah pada bulan tersebut. Riwayat At-Tabrani. Kemudian yang keempat adalah syahrul mubarak, atau disebut juga bulan keberkahan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika datang bulan Ramadan, sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah,
diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Dalam bulan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Baihaqi. Hakikat Ramadan yang kelima, Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan. Ya, Allah sangat senang memberikan pengampunan kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang artinya, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena beriman dan penuh harap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang sekarang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian yang keenam adalah Syahrul Tarbiyah atau disebut juga bulan pendidikan. Disebut demikian karena pada bulan ini kaum beriman melakukan pendidikan terhadap seluruh dimensi kehidupannya, mulai dari nafsu, hati, kemudian fisik, ibadah, keluarga, masyarakat, ilmu, dan lain-lain. Di samping itu juga karena Al-Quran diturunkan di bulan ini. Dan ayat yang pertama adalah Iqra, ya, menyuruh kita banyak membaca dan belajar. Kemudian yang ketujuh Syahrul Jihad wal Falah atau disebut juga bulan jihad dan kemenangan. Karena di bulan Ramadan kita harus bermujahadah untuk melawan musuh yang paling berat, yaitu siapa? Hawa nafsu. Ya, di samping itu juga karena dalam sejarah tercatat kaum muslim banyak melakukan peperangan di bulan Ramadan dan memperoleh kemenangan, misalnya perang Badar dan penaklukan kota Makkah. Selanjutnya yang ke-8, Syahrul Shaban atau bulan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu separuh dari kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah juga bersabda, puasa itu perisai. Maka jika orang sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan ribut. Kalau ada orang lain yang mencaci maki dan mengajak berkelahi, maka katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hakikat Ramadan yang terakhir yaitu Syahrul Jud atau disebut juga bulan kemurahan. Setiap muslim dianjurkan memperbanyak bersedekah pada bulan Ramadan sebagaimana dianjurkan dan dilakukan Rasulullah. Anas radhiyallahu an menyampaikan, ditanyakan kepada Rasulullah, sedekah manakah yang paling utama wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian motivasi Ramadan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.